Daripada video ini, saya akan menjelaskan dalam rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, Software Project Management Plan atau disingkat SPMP. SPMP adalah dokumen penting yang digunakan dalam manajemen proyek perangkat lunak, menganalisir dan mengendalikan proyek agar dapat berjalan dengan lancar. Agar mudah dipahami, berikut beberapa poin penting tentang SPMP. 1. Definisi proyek. SPMP dimulai dengan menjelaskan tujuan dan ruang lingkup proyek. Ini mencakup apa yang akan dibuat, siapa yang akan menggunakannya, dan apa masalah yang ingin diselesaikan. 2. Rencana waktu. Dokumen ini mencakup jadwal proyek, termasuk tahapan-tahapan penting dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tahap. Ini membantu tim mengetahui kapan harus menyelesaikan tugas tertentu. 3. Anggaran. Rencana anggaran mencakup estimasi biaya untuk seluruh proyek, sehingga tim dapat mengelola keuangan dengan baik dan mencegah pemborosan. 4. Resiko. Setiap proyek memiliki resiko. SPMP mencakup analisis resiko yang mungkin dihadapi serta strategi untuk mengurangi atau mengatasi resiko tersebut. 5. Kualitas. Rencana kualitas menjelaskan standar yang harus dipenuhi oleh produk akhir. Ini memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas tinggi dan memenuhi harapan pengguna. Yang kedua, Software Requirement Specification atau SRS adalah dokumen yang mendefinisikan semua kebutuhan dan spesifikasi yang harus dipenuhi oleh suatu sistem perangkat lunak. Dokumen ini berfungsi bagi paduan tim pengembangan, pemangku kepentingan dan pihak lain yang terlibat dalam proyek, serta membantu memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang akan dibangun. SRS juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menguji berbagai sistem dan mengevaluasi apakah semua kebutuhan telah terpenuhi setelah pengembangan selesai. Berikut adalah poin-poin tentang SRS yang mudah dipahami. 1. Tujuan. RSS menjelaskan tujuan dari perangkat lunak ini membantu semua pihak memahami mengapa perangkat lunak tersebut diperlukan dan apa manfaatnya. 2. Antarmuka pengguna. SRS seringkali mencakup deskripsi tentang bagaimana antarmuka pengguna akan terlihat dan berfungsi. Ini membantu desainer dan pengembangan memahami pengalaman pengguna yang diinginkan. 3. Kriteria penerima. Dokumen ini juga menyebutkan kriteria yang harus dipenuhi agar perangkat lunak dianggap berhasil. Ini penting untuk pengujian dan validasi di kemudian hari. 4. Batasan dan asumsi. SRS menjelaskan batasan proyek seperti teknologi yang digunakan atau kondisi lingkungan juga. Asumsi yang dibuat selama proses pengembangan akan dicatat di sini. 5. Stakeholder. Dokumen ini mencantumkan semua pemangku kepentingan yang terlibat seperti pengguna aktif, manajer proyek, dan pengembangan. Ini penting untuk memastikan semua kebutuhan dipertimbangkan. Yang ketiga adalah Software Design Description atau disingkat dengan SDD. Adalah sebuah dokumen yang menjelaskan desain arsitektur dan komponen dari suatu sistem perangkat lunak. SDD memberikan paduan yang jelas dan terperinci mengenai bagaimana perangkat lunak akan dibangun, termasuk struktur antarmuka dan interaksi antar komponen. Dokumen ini biasanya mencakup informasi seperti 1. Tujuan desain. SDD menjelaskan tujuan dari desain perangkat lunak, termasuk bagaimana desain ini akan memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dalam Software Requirement Specification. 2. Komponen modul. SDD mendetailkan komponen atau modul utama dalam perangkat lunak, termasuk fungsi masing-masing modul. Ini memberi gambaran tentang bagaimana perangkat lunak akan dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. 3. Desain antarmuka. Dokumen ini juga menjelaskan bagaimana antarmuka pengguna dan antarmuka antar modul akan dirancang. Ini mencakup aspek visual dan interaksi pengguna dengan perangkat lunak. 4. Algoritma dan logika. SDD seringkali mencakup deskripsi tentang algoritma yang akan digunakan dalam perangkat lunak serta logika pemrograman yang mendasarinya. Ini membantu pengembangan memahami
bagaimana fungsi tertentu akan diimplementasikan. 5. Diagram dan grafik. SDD sering dilengkapi dengan diagram dan grafik untuk memvisualisasikan desain seperti diagram aliran, diagram kelas, atau diagram arsitektur. Ini membantu tim melihat hubungan antar komponen dengan lebih jelas. Yang keempat, Software Test Plan atau disingkat STP. STP adalah dokumen yang merinci strategi dan pendekatan untuk menguji perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Berikut adalah beberapa poin penting tentang STP yang mudah dipahami. 1. Tujuan pengujian. STP menjelaskan tujuan dari pengujian perangkat lunak, seperti memastikan fungsionalitas, menentukan bug, dan memverifikasi bahwa perangkat lunak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. 2. Ruang lingkup pengujian. Dokumen ini mencakup apa saja yang akan diuji dan apa yang tidak akan diuji. Ini membantu tim fokus pada area yang paling penting dan relevan untuk proyek. 3. Strategi pengujian. STP merinci metode pengujian yang akan digunakan seperti pengujian fungsional, pengujian regresi, dan pengujian performa. Ini memberikan panduan tentang bagaimana pengujian akan dilakukan dan alat yang diperlukan. 4. Jadwal dan sumber daya. Dokumen ini mencakup rencana waktu untuk pengujian, termasuk tenggat waktu untuk setiap fase pengujian, serta sumber daya yang diperlukan, seperti tim keras. 5. Kriteria penerimaan. STP juga menjelaskan kriteria yang harus dipenuhi agar perangkat lunak dianggap berhasil setelah pengujian. Ini penting untuk memastikan bahwa produk akhir memenuhi harapan pengguna dan standar kualitas. Yang kelima, Software Test Description atau disingkat STD. STD adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci tentang rencana pengujian untuk perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Tujuan dari STD adalah untuk memberikan panduan dan informasi yang jelas mengenai apa yang akan diuji, bagaimana pengujian akan dilakukan, dan apa yang diharapkan dari hasil pengujian. Berikut adalah beberapa poin penting tentang STD yang mudah dipahami. 1. Deskripsi pengujian. STD menjelaskan jenis-jenis pengujian yang akan dilakukan seperti pengujian fungsional, pengujian keamanan, atau pengujian performa. Ini memberikan gambaran tentang fokus pengujian dan area yang akan dievaluasi. 2. Kondisi dan lingkungan pengujian. Dokumen ini mencakup informasi tentang lingkungan di mana pengujian akan dilakukan, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan konfigurasi yang diperlukan. Hal ini penting untuk memastikan pengujian dilakukan kondisi yang tepat. 3. Kasus uji. STD mencakup dasar kasus uji yang akan dijalankan. Setiap kasus uji menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil, input yang digunakan, dan hasil yang diharapkan. Ini membantu penguji dalam melaksanakan pengujian secara sistematis. 4. Kriteria keberhasilan. Dokumen ini juga menjelaskan kriteria yang harus dipenuhi agar pengujian dianggap berhasil. Ini memberikan batasan jelas mengenai apa yang dianggap sebagai yang memuaskan. 5. Pelaporan dan dokumentasi. STD mencakup rencana untuk mencatat hasil pengujian dan melaporkan temuan. Ini penting untuk mendokumentasikan progres pengujian dan memberi umpan balik kepada tim pengembang mengenai masalah yang ditemukan. Yang keenam, Software Test Result atau disingkat dengan STR. STR adalah dokumen yang mencatat hasil dari pengujian perangkat lunak yang telah dilakukan. STR memberikan informasi penting tentang beberapa baik perangkat lunak. Fungsi berdasarkan pengujian yang dilakukan. Berikut adalah beberapa poin penting tentang STR yang mudah dipahami. 1. Ringkasan hasil pengujian. STR memberikan gambaran umum tentang hasil pengujian, termasuk jumlah kasus uji yang dijalankan, jumlah yang berhasil, dan jumlah yang gagal. Ini membantu tim memahami kinerja perangkat lunak secara keseluruhan. 2. Detail kasus uji. Dokumen ini mencakup rincian tentang setiap kasus uji yang dijalankan, termasuk langkah-langkah yang diambil, input yang digunakan, dan harus yang diperoleh. Ini memberikan informasi konkret tentang pengujian dilakukan. 3. Masalah dan bug yang ditemukan. STR mencatat semua masalah atau bug yang ditemukan selama pengujian. Ini penting untuk
pengembang agar dapat memperbaiki masalah tersebut sebelum perangkat lunak dirilis. 4. Analisis kinerja. STR juga dapat mencakup analisis mengenai kinerja perangkat lunak seperti waktu respons dan pengguna sumber daya. Ini membantu menilai apakah perangkat lunak memenuhi standar performa yang diharapkan. 5. Rekomendasi tindakan selanjutnya. Berdasarkan hasil pengujian STR seringkali memberikan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya seperti perbaikan yang diperlukan, dilakukan, atau pengujian tambahan yang mungkin diperlukan. Yang ketujuh, software version. Software version adalah penanda yang digunakan untuk mengidentifikasi status atau tahap perkembangan dari suatu perangkat lunak. Versi perangkat lunak membantu pengguna dan pengembang dalam melacak perubahan, perbaikan, dan pembaruan yang dilakukan pada perangkat lunak dari waktu ke waktu. Penomoran versi biasa mengikuti konvensi tertentu seperti format major, minor, pax, misalnya 6,43. Setiap bagian dari nomor versi memiliki arti spesifik. Format pertama ada major, angka ini berubah ketika ada perubahan berdasar atau signifikan yang mengubah cara kerja perangkat lunak secara keseluruhan, seperti fitur baru yang penting atau perubahan arsitural. Format selanjutnya minor, angka ini meningkat ketika ada penambahan fitur baru atau perubahan signifikan tetapi tetap kompatibel dengan versi sebelumnya. Format selanjutnya patch, angka ini digunakan untuk perbaikan bug, peningkatan keamanan atau pembaruan kecil yang tidak mempengaruhi fungsi utama perangkat lunak. Pengelolaan versi perangkat lunak penting untuk memastikan bahwa pengguna dan pengembang dapat dengan mudah mengidentifikasi dan mengelola berbagai interaksi perangkat lunak. Ini juga memudahkan dalam melacak riwayat perubahan dan memfasilitasi perencanaan, pembaruan, atau pengembangan di masa depan. Dengan adanya sistem versi, pengembang dapat mengkoordinasikan pekerjaan mereka, menjaga konsistensi, dan memastikan bahwa perangkat lunak tetap up to date dan berfungsi sesuai kebutuhan pengguna.